Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam kepada seluruh smart listeners. Oke, malam ini kita akan membahas fenomena yang sedang rame diperbincangkan gitu ya. Kita ngomongin negara lagi nih, Mas Ryan, tapi apa efeknya ataupun dampaknya kepada kita masyarakat Indonesia dan juga mungkin dari sisi market. Tapi sebelumnya, Mas Ryan, boleh kita update dulu kondisi market selama 1 minggu ke depan seperti apa kondisinya? Silakan, Mas Ryan. Oke, kita coba review dulu dari kondisi terakhir lah ya, boleh Mhm. dibilang ya. Pada pergerakan hari ini ya, kita bisa melihat dari beberapa instrumen ya. Yang Ya. pertama, seperti biasa kita melihat dari indeks harga saham gabungan pada hari ini mengalami penguatan ya. Dan penguatannya itu membentuk anak tangga. Jadi awal pembukaan dia sempat mengalami penurunan, Mhm. lalu mulai mengalami kenaikan. Ya mungkin salah satunya bisa kita hubungkan ya, karena ada data keuangan Amerika yang membaik, namun salah satu yang dikhawatirkan adalah ini agak bertolak belakang gitu di Cina itu mengalami jobless ya, yang mengalami peningkatan secara terus-menerus gitu. Oke. Ini jadi ada berita baik dan berita buruk di dunia, boleh dibilang seperti itu. Bagaimana dalam 1 minggu? Kalau dalam 1 minggu sebenarnya kita dalam kondisi yang melemah, dan Mhm. ini juga mungkin salah satunya karena memang beberapa waktu terakhir kan memang lagi rame ya mengenai masalah deflasi ini, yang mana ini sudah terjadi di 5 bulan beruntun gitu Yes. ya. Nanti kita akan coba untuk mempelajari lebih jauh, karena apa? Karena kita sebagai seorang manusia ya, sebagai seorang warga juga gitu. Sebenarnya kan bagaimana kita bisa mengambil kesempatan dalam kondisi apapun, dan bagaimana kita bisa tetap sustain dan justru bisa berkembang kan. Itu kan Mhm. menjadi kata kuncinya ya. Nah, kita sudah dari indeks harga saham gabungan pada hari ini menguat 0,71%. Lalu kita akan coba pergi ke emas terlebih dahulu. Bagaimana dengan kondisi emas dunia? Emas dunia itu mengalami kenaikan tipis di 0,25% di hari ini, dan kalau dalam 1 minggu kita dalam posisi emas yang mengalami penurunan di titik terendahnya pada hari ini. Mhm. Lalu kalau kita melihat dari pergerakan 1 bulan, sebenarnya sejak di tanggal 30 September, berarti sudah hampir 10 hari, itu emas bergerak relatif tidak bergerak banyak, yaitu 2.663 sampai dengan level 2.690. Jadi berada di area flat. Dan flatnya ini sudah mulai dari sekitar minggu ketiga dari bulan September. Kalau dilihat dari trennya, maka sebenarnya emas ini dalam fase rawan terjadinya penurunan lanjutan yang lebih Mhm. dalam lagi. Lalu kalau kita bergerak ke currency, bagaimana dengan nilai tukar? Maka kalau nilai tukar perlahan tapi pasti kita mulai meninggalkan titik terendah atau titik terkuat dari rupiah terhadap US dollar. Kayak kita sudah pada level 15.654, dan ini sudah mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam 1 minggu. Dan kalau kita mengikuti dalam 1 bulan, maka kita sudah pecah rekor untuk naik di level yang cukup mahal, tanda kutip, di sempat mencapai level 15.760. Jadi Oke. 1 bulan kita telah mengalami pelemahan around 3%, dan dalam sorry 1 minggu, tapi kalau 1 bulan adalah 1, sekian persen. Nah, Hmm. terakhir kita ngelihat di Bitcoin ya. Yes. Kita suka kripto, maka kita juga melihat bahwa ini adalah salah satu yang bisa kita jadikan barometer. Bitcoin terhadap USDT ya stable coinnya ini telah mengalami penurunan. Di minggu lalu kita ngobrol itu berada di level yang rendahnya. Hari ini sudah mulai kembali naik, tapi kelihatannya di hari Senin kemarin ada daya jual yang cukup tinggi. Jadi kayaknya ini masih di area yang cukup sulit untuk naik dan bergerak juga, karena berada di area yang cukup datar. Jadi ini Mhm. konsolidasi lah dalam bahasa keuangannya, biar kelihatan Yes. keren gitu. Oke. Oke. Yes, seperti itu update dan juga situasi market volatility selama 1 minggu ke depan. Dan mungkin di tengah kondisi market yang fluktuatif juga ya Mas Ryan ya, kita Ya, juga mendengar informasi dari BPS bahwa ternyata Indonesia selama 5 bulan berturut-turut loh. Ini berarti kan kita belum menemukan pace sebenarnya gitu ya dalam situasi ekonomi, dan pergejolakannya masih kerasa banget nih karena beruntun dan bahkan juga cukup dalam juga gitu di bulan September. Mungkin ya. kita kenalan dulu Mas sama deflasi ya gitu ya. Ini sebenarnya situasi yang bisa dikatakan seperti apa sih? Apakah cukup baik kah? Atau justru apa yang menjadi ketakutan sehingga akhirnya 5 bulan beruntun ini kok jadi warning juga nih untuk Ya, sebagian yang menyatakan hal ini? ya, kalau saya mendengar berita-berita ekonomi makro seperti ini di mungkin berapa ya? Mungkin ketika saya masih kuliah, Mhm. ataupun saya ketika
baru-baru belajar mengenai keuangan, saya kadang-kadang bingung sama pemerintah dan saya bingung sama mengambil keputusan karena beritanya. Oke. Kenapa bisa begitu? Saya juga yakin smart listener juga ada yang dalam posisi seperti saya pada waktu itu. Kalau diberitakan inflasi, ribut. Betul. Diberitakan deflasi, Ribut ribut. juga. Diberitakan stabil, yang kayak apa disebut stabil? Kan gitu ya. Mhm. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang bottom line yang perlu saya ceritakan adalah dalam hidup kita ini ya hidup itu seperti naik sepeda, ya kan. Kalau kita ingin tetap bisa jalan dengan baik, ya sepeda itu perlu dikayu. Artinya perlu keseimbangan agar itu tetap berjalan. Terlalu doyong ke kiri kita jatuh ke kiri, jatuh kalau kita doyong ke kanan kita jatuh ke kanan, dan bagaimana agar kita bisa imbang adalah kita tetap mesti mengayu. Ya ini bukan jadi kayak kesimpulan akhir ya, tapi itu pesan pentingnya bahwa inflasi deflasi itu ya sama kayak doyong kiri doyong kanan. Mhm. Jadi tidak ada yang terlalu bagus doyong ke kanan, nggak ada yang terlalu bagus ketika dia terlalu doyong ke kiri. Nah, inflasi gampangnya adalah harga naik, deflasi adalah harga turun. Kalau kita dapat penjelasan kayak gitu aja, maka sebenarnya kita bilang, loh bagus deflasi dong. Ya. Kenapa? Loh saya kan mau harga turun. Sepintas kan jawaban secara gampang kita bisa bilang begitu. Betul. Lah tapi kok sekarang dibikin suatu worry kalau sudah 5 bulan. Loh harga turun 5 bulan. Kalau gitu harga turun 2 tahun sekalian. Mhm. Boleh dong kita jawab begitu ya. Iya. Nah, sebenarnya yang perlu kita lihat lagi, iya turun karena apa sih? Kan yang namanya harga turun itu ternyata ada banyak yang kita bisa capture dari penurunan harga. Harga menjadi turun karena kan ada namanya permintaan dan penawaran. Kalau permintaannya tinggi, maka ada teori apa namanya? Barangnya langka. Kalau barangnya langka berarti akan naik harganya. Iya. Berarti tidak jadi turun. Berarti itu terbalik. Berarti ini barangnya sangat banyak. Mhm. Kalau barangnya sangat banyak namanya adalah oversupply. Nah kalau oversupply berarti banyak barang-barang yang nggak laku. Iya. Nah kalau banyak barang-barang yang nggak laku, berarti apa jawabannya? Masyarakatnya nggak mampu beli. Oke. Masyarakat tidak mampu beli atau masyarakat tidak mau beli. Karena sama aja dong, sama-sama Yes. tidak terjual itu bisa dari 2 hal loh, bukan salah satu. Oke. Kita tahan dulu sampai situ Mas Ryan. Ini kalau teori gini kan kelihatan kayak wah bisa kayak mewakili Bu Sri Mulyani. Iya nih, siapa tahu direkrut jadi menteri baru nanti ya. Salam dulu sama Pak Prabowo. Oke, nanti kita akan sambung lagi. Situasi deflasi ini bisa jadi dua arti gitu ya Mas Ryan ya. Bisa jadi masyarakatnya yang emang nggak mampu beli atau justru menahan daya beli. Mungkin boleh disambung lagi Mas. Seperti apa kondisi realnya? Silakan. Ya, kalau kita coba untuk mencari sebenarnya nggak mungkin cuma salah satu yang akan berlaku ya. Misalnya orang-orang pada saat ini tidak mau untuk membelanjakan uangnya karena berbagai macam hal ya. Atau juga dia mendapatkan barang lain yang lebih murah. Ya kan? Lalu juga bisa aja kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, kalau dari sudut pandang yang positif gitu ya. Ternyata para produsennya ini pada jago untuk mengurangi biaya sehingga harganya bisa turun. Kan bisa juga dengan cara seperti itu gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari kondisi sekarang sebenarnya yang dikhawatirkan itu adalah skenario yang terburuk, yaitu harga yang mengalami penurunan berarti diakibatkan karena kemampuan masyarakat untuk membeli berkurang yang menyebabkan para produsen itu akhirnya menyerah dan akhirnya harganya turun dan dia kelebihan barang sehingga dia mengurangi produksinya, dia bisa melakukan efisiensi, berarti bakal ada PHK massal. Dan cerita ini kan sudah berlangsung beberapa waktu terakhir, kita sering melihat hal ini. Jangan-jangan ya skenario yang sedang terjadi itu ini. Karena apa? Karena daya beli. Jadi bukannya orang yang mau menunda beli atau dia mendapatkan atau dia ternyata bisa jadi begini ya. Kita ternyata tidak ada yang beli orang lokal. Ternyata dia banyak beli dari luar negeri. Ya. Lah, ini kan juga salah satu yang topik hot pada hari ini nih. Kalau tidak salah ada salah satu aplikasi yang ngetren banget untuk belanja dan murah pula.
dia mau masuk ke Indonesia yang lagi diblokir nih sama Kominfo. Oke, ya. Ternyata pada hari ini saya beli di toko sebelah rumah saya, iya harganya 10.000, lalu ternyata aplikasi itu menawarkan barang yang sama atau bahkan lebih bagus. Dan ternyata dia bisa kirim dari luar negeri, datang mungkin 8.000 dan cuma selisih 2 hari. Saya akan cenderung menahan diri untuk membelanjakan 10.000 karena saya bisa berhemat 20%, betul nggak? Nah itu secara otomatis ya terjadilah perhitungan deflasi itu sendiri. Saya belanja tapi tidak menghidupi masyarakat sekitar, maka kita di sini terjadi PHK dan lain sebagainya, ya berarti ini apa? Ya kita tidak kompetitif, Mhm. ya kan? Jadi banyak hal yang kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya kita melihat dari kondisi pada saat ini, hal-hal yang dikhawatirkan itu adalah dengan deflasi berarti mengcapture bahwa industri-industri ini pada seret nih Oke. penjualannya. Nah, seret penjualannya, jangan-jangan dia seret bayar utangnya. Hmm. Kalau dia seret bayar utangnya, berarti akan masalah dia gagal bayar. Berarti kan panjang tuh, industrinya masalah, barangnya rusak, Oke. pegawainya di PHK, Mhm. lalu banknya tidak bisa bayar, bank tidak bisa membayar banknya tidak bisa membayar bunga tabungan. Kan panjang tuh. Ya. Begitu bunga tabungan nggak dibayar berarti banknya jadi kolaps, misal loh ya. Hmm. Bank kolaps, maka terjadi harga sahamnya di bursa efek ternyata ikutan jebol. Karena apa? Karena dia dalam posisi dipilotkan misalnya kan. Mhm. Berarti yang investasi saham tersebut yang tadinya biasa terima dividen, tiba-tiba nggak terima dividen, nilai sahamnya anjlok pula. Ya. Karena dia anjlok pula, maka dia tidak bisa mengkonsumsi barang, maka dia mencari barang yang lebih murah. Berarti kan bentuk lingkarannya begitu mulai kebaca tuh. Betul. Itulah yang menjadi kekhawatiran dengan melihat 5 bulan ini. Mhm. Gitu kira-kira. Oke. Tapi untuk waktu 5 bulan ini memang sudah masuk kategori mengkhawatirkankah, Mas? Atau justru ini memang masih cukup biasa ya? Karena banyak juga yang meng-compare jadinya dengan situasi krisis tahun 1999 nih. Katanya Ya, ada kemiripan juga sedikit akan masa 99. Mas Ryan melihatnya seperti apa? ya oke. Banyak ya yang kita bisa capture di situ, Mhm. tapi kembali lagi begini, kalau terjadi lingkaran yang tadi, maka Oke. kan pertumbuhan nasional jelek. Ah, oke. Jika pertumbuhan nasional jelek kan kita kenal namanya adalah resesi, Yes. ya kan? Kalau ada yang lebih parah namanya adalah depresi, ya kan? Makanya ada namanya deep recession, ya Mhm. kan? Ada deep depression seperti itu. Lah ya itu kan adalah masa-masa ekonomi yang babak belur. Ya. Ini kan banyak korban berjatuhan di situ. Mhm. Korban ini adalah perusahaan, ya, dan juga masyarakat, orang gitu kan. Karena ada orang yang di sini tidak bisa bayar. Dan saya melihat bahwa kejadian ini nyata. Nah kan kebetulan kan saya Instagram dan WhatsApp saya itu kan terbuka untuk publik ya. Di hampir 6 bulan terakhir ya, saya itu nggak menemukan, ini cerita loh ya, jadi Mhm. sesi curhat tapi ini bisa mengcapture gitu ya. Iya. Tidak menemukan orang yang WhatsApp saya nanya beli saham, Oke. investasi kemana. Tapi Mas Ryan, saya itu sudah tidak bisa bayar KPR. Oke. KPR saya itu ternyata belum dipindah tangankan, saya tuh over credit dari orang. Ya. Tapi orangnya ini juga karena saya waktu itu over credit, masih nama dia. Saya ada di hutang. Pokoknya ruwet jelimet urusannya adalah dia tidak mampu bayar hutang KPR, tidak mampu bayar kartu kredit, temennya ngutang tidak bayar, Mhm. ada bisnis sama-sama tapi ternyata uangnya kepake dan habis sehingga susah untuk bayar tagihan. Semuanya tuh ceritanya itu loh. Ya. Anggaplah saya itu kan kecil dong ya, artinya mungkin sesuatu yang capture yang begitu kecil lah ya, bukan dalam keadaan yang makro. Jadi Mhm. saya rasa posisi pada saat ini tuh lumayan banyak yang dalam keadaan seperti ini. Dan Mhm. kalau ini berlanjut kan akan menyebar nih. Betul. Utang yang tidak dibayar berarti orang yang tidak dibayar utangnya juga mungkin mulai kesulitan. Yes. Lanjut loh dia kan ada juga dia ngutang, dia ngutangin orang tapi dia ngutang. Ngutang lagi, yes. Nah, ngutangnya dia diutangin dari orang. Nah, Mhm. kalau itu 8 turunan, lah ya semua Wah, berarti sama-sama gagal bayar karena satu kejadian. yes. Namanya dampak sistemik. Oke.
Iya. Nah, ini kalau ceritanya baru dalam keadaan deflasi. Makanya lah kenapa ini ingat-ingat Mhm. kalau lagi inflasi kadang suka ribut. Kok Betul. harga barang-barang mahal loh? Harga barang-barang mahal. Iya, berapa disebut mahal? Mhm. Ya karena ternyata dalam kondisi begini enak-enak nggak juga kan? Yes. Iya, kira-kira gitu loh. Oke, menarik ya, membukakan persepsi kita juga mungkin sebenarnya, cukup kurang lurus gitu ya terkait dengan inflasi dan deflasi. Dan Ya. mungkin juga Mas Ryan, banyak yang mengatakan ya bahwa memang deflasi ini cukup, menjadi concern dan pastinya juga pasti akan berefek kepada banyak hal. Nah, kalau kita cerita terkait dengan market sendiri nih Mas Ryan, apakah efeknya juga bisa dirasakan langsung gitu ya? Terkait dengan, seperti saham, terus juga mungkin investasi dan lain sebagainya, atau seperti apa Mas Ryan? Iya, baik dalam kondisi inflasi dan deflasi Mhm. itu pasti ada yang terdampak. Oke. Terdampak yang baik dan terdampak yang buruk. Yang jelas kalau sifat-sifatnya terjadi dalam keadaan deflasi ini kan, ya daya beli berkurang berarti penjualan berkurang. Mhm. Sebenarnya namanya perusahaan itu kan harus ada namanya mekanisme dia untuk bertahan hidup juga. Ya. Masyarakat aja kita orang juga ada ilmu untuk mempertahankan diri. Nah, mereka kan juga harus membuat sebuah sistem mempertahankan diri dengan berbagai macam. Makanya tuh direktur-direkturnya dibayar sangat mahal toh. Betul. Mereka mikir gimana caranya keluar dari kesulitan. Mhm. Ya kan? Lah, ya ini adalah ujian sebenarnya. Namanya kalau dalam bahasa cyber security atau apapun namanya mungkin bagian dari stress test gitu ya. Nah, Mhm. ini tes diuji coba dengan kondisi yang real. Gimana nih, apakah ternyata skemanya sudah bisa bertahan dengan baik. Nah, kalau mereka bisa bertahan, sebenarnya kita pada saat ini nih, kita tuh punya masalah selalu gini. Ketika banyak berita buruk, Mhm. kita itu takut untuk do something. Oke. Kenapa? Ya karena takut. Ya Ya, jelas dong ya berita buruk. buruk, betul. Ya kan kita takut do something. Lah kalau semua pemikirannya begitu, lah ya kapan balik, kapan pulih, bener nggak sih? Mhm. Coba sekarang kita kompak semua, ya kita takut semua lah, jangan belanjain, oh ya udah aku takut sama-sama ya diem di rumah ya, jadi kayak pandemi kemarin semua nggak ada yang keluar dari rumah Mhm. toh, sama juga masalah juga. Ya. Tapi kalau kita melihat di sini, ya kembali lagi adalah sehat dan berani adalah dua hal yang nggak gampang ya. Sehat tuh apa? Kita masih punya duit, Mhm. ya dong. Betul. Punya duit nggak cukup, harus punya keberanian. Yes. Nah, sehat dan berani tapi tidak punya ilmunya, berarti dia apa? Akan ngawur. Mhm. Ya kan? Jadi ketika kita punya kesehatan keuangan yang baik, kita melihat dengan keadaan seperti ini, kita itu disuguhkan menu makanan quote unquote yang memang lagi diuji. Berarti pasti akan ada yang jeplak, ya yang tepar, yang nggak bisa balik, Mhm. ada yang bisa recovery. Perusahaan harus recovery, manusia harus recovery. Yes. Ada yang akhirnya nggak recovery, ya itulah bagian dari seleksi alam. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu ini adalah ujian yang sesungguhnya, dan kita masih punya uang, sebenarnya kan bagus dong. Mhm. Yang namanya bad news is a good news. Betul. Dan good news sometimes is a bad news, bolak-balik. Mhm. Nah, sekarang kita mendengar sebagai berita negatif. Yes, so what? Kita punya uangnya. Mhm. Kita berani nggak poin dua nih? Berani apa? Ya berani apa? Berani mengambil keputusan. Oh Betul. iya, ini sebenarnya dia oke loh. Cuma memang lagi badai, ya kan? Mhm. Tapi kan ini adalah sesuatu yang bagus. Kita bisa mendapatkan harga at discount toh, kan gitu ya. Ah. Ayo kita at discount. Berani. Nah, yang ketiga lah, bagaimana kita ini bisa melihat bahwa ini at discount. Mmm. Bukan yang at near kebangkrutan kan begitu kan. Yes. Ya, kalau Heeh. at near kebangkrutan sama at discount kan kelihatannya bagi kita sama saja, sama-sama Diskon jeplak, ya. bener nggak? Iya kan? Betul. Tapi kalau orang yang punya 3 poin ini, Mmm. ya memang, ya saya begini ceritanya. Saya selalu ingat-ingat ya Mhm. kejadian. Tahun 98, Mhm. kalau ditanya mirip 98, jujur saya nggak bisa jawab dengan real. Oke. Loh ya saya waktu itu kelas 6 SD. Ah, oke. Saya kelas 6 SD lagi Eptanas. Ya. Teman-teman pulang ke rumah saya karena saya sekolah di Jakarta Pusat. Mhm. Begitu hari pertama Eptanas dan kerusuhan, tidak bisa pulang, makanya tempat rumah saya adalah tempat penampungan teman-teman saya. Yes.
cuma ngelihat asap begitu aja, di mana belok kiri, belok kanan, di depan, belakang, semua 3 orang bawa troli ngejar. Mhm. Saya lihat itu. Tapi kalau dirasa perekonomian kayak tahun 99, saya nggak bisa jawab, cuma bisa lihat statistiknya, ya ada kemiripan pada beberapa bagian tapi tidak semua. Oke. Nah, beda dengan stabilitasnya loh. Mhm. Tingkat keamanan itu penting. Mhm. Jadi kalau misalnya sudah terjadi huru-hara yang tidak terkendali, masyarakat itu tiba-tiba menjadi sangat brutal ya, semuanya hukumnya hukum rimba. Wah, ini ciri-ciri yang akan menjadi sesuatu yang lebih destruktif gitu. Oke, kita tahan dulu sampai situ, Mas Ryan. Ya. Sorry, lagi seru banget paling serius, tapi nanti kita akan bahas lagi. Sempat compare ya Mas ya dengan situasi di tahun 1999 gitu ya, karena memang banyak ya mengatakan kayaknya ini hampir mirip nih patternnya seperti itu. So mungkin ada insight-insight yang menarik yang Mas Ryan temukan dari pattern yang kemarin dengan yang sekarang, Mas Ryan? Ya, saya tidak bisa berkomentar banyak, nggak merasakan secara langsung, tapi ada Yes. beberapa hal yang berbeda. Tentunya gini, ketika Oke. kita mau belajar dari sesuatu, kita lihat sisi kelemahannya pada waktu itu apa dan bedanya pada hari ini. Yang pertama, pada saat itu kalau saya tidak salah, correct me if I'm wrong, Oke. adalah kita menahan yang namanya kurs di sana. Ah. Duit kita ini habis untuk menahan agar kursnya itu terasa baik-baik saja. Ya kan, namanya ya kita tahu ya kurs mengambang gitu ya, dan juga pastinya ada intervensi. Nah, intervensi yang terus-menerus itu akan menghabiskan duitnya juga, padahal kebutuhan nilai tukar emang apa kan gitu. Ya. Lalu yang nomor 2 itu pada saat itu adalah bagaimana peraturan dalam yang namanya kredit itu loose di sana. Di mana siapa punya bank berlomba-lomba bikin bank tapi tidak dijaga dengan baik yang namanya afiliasinya. Sehingga ada ya afiliasi sindikasi lah ya, boleh dibilang ya, dia memberikan kredit sesuatu yang tidak layak dikreditin tapi banknya mengkreditkan karena cucunya, engkongnya, ya kan, siapanya, lalu perusahaan ininya, sehingga dengan tanda tangan mahal itu diturunin duitnya ya. Jadi akhirnya ya nggak sehat lah. Hari ini setahu saya itu tidak ada. Ya. Intervensi mungkin yes, tapi intervensinya tetap mengambang. Pada akhirnya kita sudah lihat bahwa kurs bisa naik 16.000, hampir 17.000, menguat 15.000, artinya ya memang dibuat floating, mungkin ada sedikit intervensi-intervensi tertentu, tapi kalau ada kepentingan pemerintah sendiri, bukan agenda hanya untuk membuat kelihatannya oke kursnya kan. Itu jawaban saya kalau ada yang menjawab secara langsung, oh ini kayak 98, 99, ya oke lah, mau lihat dari segi apanya lah boleh. Tapi kalau dilihat dari lesson learn yang salahnya, 2 ini kita tidak terpenuhi untuk hari ini. Jadi kembali lagi saya mau cerita begini. 98, 99 saya tidak bisa melakukan apapun, 2008 saya juga tidak bisa melakukan apapun karena saya usianya waktu itu baru sekitar 18, 22 tahun. Dan sudah krisis juga pada saat itu, dan memang bukan hari ini sudah punya duit, tapi ya setidak-tidaknya pada hari ini bisa sudah memiliki produktivitas dibandingkan pada saat itu. Yang menjadi penting pelajarannya adalah memang kelihatannya jadi nggak menarik sih bagi banyak pihak. Karena ketika kita melihat pada hari ini dan kita hari ini babak belur, ya berarti tanda kutip kita pada saat ini lagi di stress test dan kita kalah dengan market. Oke. Dan ketika kita kalah dengan market, jawabannya apa? Loh, kita kan hidup katanya show must go on nih. Betul. Kita sadar dulu bahwa oh kok saya babak belur ya saat ini. Berarti ada something wrong tuh, ada yang salah. Ilmunya kurang lengkap dong. Lagi kita kan pergi ke suatu pertandingan ya kan. Kita di situ datang katanya sudah persiapan. Begitu masuk ring digebukin, buk. Wah, loh. Ternyata saya tidak sekuat ini ya. Ya udah, berarti pulang harus latihan dong. Ya kalau mau menang di pertandingan selanjutnya. Ya kalau hari ini kita lihat dengan semua berita buruk pada saat ini dan kita adalah bagian dari berita buruk itu. Ya jawabannya memang kita pada saat ini adalah sadar bahwa kita tidak dalam kondisi yang sehat. Kalau kita dalam kondisi yang tidak sehat, ya berarti bagaimana caranya kita bisa sehat kembali. Prinsip sehat kembali kan biasanya ya kesulitan-kesulitan keuangan orang adalah pada saat ini ya kemungkinan besar itu adalah datangnya dari hutang. Hutang menggunung, daya beli turun, tidak bisa menutup daripada hutang. Nah, tapi bisa jadi hutang ini diakibatkan tindakan terlalu berani, dan belanjain uang yang dikira adalah uang yang tidak dikembalikan,
sehingga dia mungkin bukan untuk usahanya tapi untuk membiayai hidupnya, Yes, berarti kan sudah mix up nih antara hutang untuk biaya hidup sama hutang buat bisnis. betul. Bisa 101 berhutang yang ngaco, Hmm. kan? Nah ini di sini sudah mulai nggak bisa. Atau yang selama ini berhutang, yang dulunya sewaktu mengajukan itu modalnya bukan dengan hal yang rasional, tapi dengan yang bilang bahwa hidup saya kan besok akan lebih baik dari hari ini, Hmm. makanya saya harus hutang. Dan dia berhutang dengan cara yang salah. Banknya pun dibodohin sama dia. Oke. Tidak banyak, Ya. ya kan? Gimana caranya? Oh ya, rekeningnya kita bagusin dulu dah. Mhm. Kita minta tolong saudara-saudara transfer dulu biar duitnya kelihatan gede. Oh. Sehingga itu kan ilmu ngebodohin Bang 101 juga tuh. Mhm, mhm. Ya kan, wah duitnya kelihatannya gede. Padahal apa nggak cukup. Kalau kecil nggak akan diterima kreditnya. Ya. Ilmu membodohi bank akhirnya berdampak menjadi ilmu membuat bodoh diri Bodoh sendiri. sendiri ya, betul. Makanya saya bilang, ini lah ilmu lagi nambokin orang nih di dalam ring lagi dipukulin nih kan. Orang yang nggak suka dengan kejadian seperti ini. Saya Iya. yakin haters saya tambah banyak. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Heeh. Ya, ingat-ingat bahwa siapapun orang itu boleh berbuat salah. Oke. Tapi ya sebagian orang saja yang mau mengakui dirinya salah dan dia mau Belajar ya. memperbaiki. Mhm. Ya, bagusnya sih jangan belajar dari kesalahan diri sendiri kali ya. Ya, Ya, tapi kan kayak kadang kita ini kan terlalu ego ya, betul. terlalu arogan lah untuk Mhm. melakukan itu, ya sudah. Ya ini adalah stress testnya. Jadi kalau misalnya, oh Pak gimana caranya? Ya ini harus melewati masa nggak enak ini, ya perbaikilah yang menjadi boncos-boncosnya itu dulu. Mhm. Dan kadang-kadang kita tuh tidak berani untuk menutup. Oke. Kalau kita dengerin Pak Tung ya kan, saya sering dengerin dia juga gitu ya. Untuk ibunya sudah keluar dari rumah sakit ya, saya Betul. lihat di Instagram gitu kan. Mhm. Yang saya menarik di situ adalah Pak Tung juga banyak bisnisnya nggak berhasil. Tapi Betul. dia mengatakan bahwa saya tutup dengan damai-damainya gitu kan. Mhm. Nah ini apa yang menarik lah, kita ini kadang-kadang tidak berani menutup sesuatu yang sudah salah loh. Oke. Ya kita berani memulai, Mhm. berani mempertahankan, berani mengakhiri nggak? Ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai investasi pun sama, kita berani open posisi, oke bagus, kita bisa rally, oke bagus. Lah turun, nah apa kalau turun? Dipertahankan, sikat terus, fight for all, sampai turun sampai mana? Marketnya naik duluan, akhirnya kita bisa untung, atau marketnya turun terus sampai kita frustasi dan gila. Ya. Nah ini kan ada cuma dua lawannya kan, Pilihannya. turun dan turun terus, how low you can go, kayak iklan rokok zaman dulu, bisa naik. Ya kan, jadi mana tahan mana. Ya. Ya, nah di sini ya ini juga sesuatu yang kita bilang, kita berani nggak menyatakan bahwa enggak, ini udah deh, saya tahu bahwa ini udah bukan saya punya pertandingan. Oke, I'm quit from here. Nah itu ilmu yang berbeda. Berani memulai itu ilmu sendiri. Betul. Berani mempertahankan dan menjalankan ilmu sendiri. Ya. Berani mengakhiri ilmu sendiri Ilmu juga. sendiri lagi. Ya, jadi 3 poin ini, dan di poin-poin pada bulan-bulan seperti ini indikator selanjutnya yang biasanya digunakan menurut saya loh ya, tapi sekali lagi ya anggaplah saya salah, itu memang tingkat perceraian lagi tinggi. Ya, efeknya jadi kemana-mana ya Mas ya? Ya, beberapa artis ini kan lagi ngantri cerai semua ya. Betul. Dari kan ada juga, waduh saya kaget juga gitu. Ngobrol kayaknya baik-baik aja. Ya, semoga bukan karena kesulitan keuangan dan keributan karena duit ya. Ya. Tapi ya masalahnya perceraian itu datang dari 2 hal yang top. Yang pertama adalah perselingkuhan, 2 adalah keuangan. Perekonomian ya. Ya. Oke, jadi ini jadi isu yang menarik juga ya, dan memang dampaknya juga kemana-mana seperti itu. Tapi mungkin aku izin bahas satu pertanyaan nih Mas Ryan sebelum kita break dari YouTube kita ya, dari ADCW. Terus apa yang harus kita lakukan di saat deflasi ini Mas Ryan? Invest ke emas, saham, BTC atau seperti apa? Atau justru rem juga nih investnya? Silakan Mas Ryan, mungkin sedikit sebelum kita break. Kalau tadi adik cewek itu ngikutin ya Kak, adik cewek ngikutin tuh kan kita bicara mengenai 3 hal ya. Kita bicara mengenai posisinya, yang kedua itu adalah berani ya kan. Ya. Sehat, berani ya kan. Dari 2 poin ini ya. Kalau sehat berarti pasti ada duitnya. Ya kan, kalau sehat berarti ada duitnya, berarti harus berani. Berani apa? Berani mengambil keputusan.
Oke. Nah, dari berani mengambil keputusan harus dilandasi dengan punya kemampuan atas kenapa keputusan itu diambil. Ini kan 3 paket yang harus ada tuh. Mhm. Nah, jadi kalau kriterianya kita ada sehatnya oke ada, ya sebenarnya harusnya berani. Berani dan selektif dong. Kenapa? Tidak semuanya adalah bagus. Contoh sederhana, saham ambrol, yes, oke, nggak Mhm. masalah. Yang jelek nggak bisa pulang, nggak bisa balik. Padahal untuk menganalisa saham yang bagus, kita tinggal lihat dari 3 hal. Pendapatan pada saat ini turun, wajar. Mhm. Labanya turun, Ya. wajar. Utangnya terkendali, jago loh. Iya Mhm. dong. Yes. Badai, deflasi, kok dia bisa hutangnya naik? Ya nggak wajar. Wajar nggak wajar? Kenapa? Karena utangnya naik. Naik kenapa ya? Mhm. Oh, saya utangnya naik kenapa? Karena saya investasi. Jago juga. Berarti kamu mempersiapkan the next step ya. Kan bisa begitu dong. Betul. Nah, jadi memang harus punya ilmu untuk mengambil logika dasar. Sebenarnya analisa tuh nggak ada yang terlalu ruwet, nggak ada yang terlalu sederhana. Sebenarnya dua-duanya itu mau ruwet mau sederhana itu impactful kok. Mhm. Cukup memiliki powerful sendiri gitu untuk bisa menghasilkan sesuatu. Ya, tapi kalau kita tidak punya ilmunya, tidak mau belajarnya, tidak bisa mengambil common sense-nya, ya kita juga pada akhirnya nggak berani, ya udah berarti akhirnya kembali tuh. Kalau gitu saya tunggu aja mau ditunggu kapan. So Ya, Mas Go. betul. Ya. Mhm, karena peluang nggak datang 2 kali ya Mas Ryan ya, dan pastinya kita kadang harus, apa ya, memberanikan diri gitu untuk mengambil keputusan-keputusan. Dan nanti mungkin Mas Ryan boleh bantu kita juga gitu ya untuk memberikan insight sebenarnya, seperti apa keberanian ini harus diiringi gitu ya, dengan faktor-faktor apa gitu, sehingga, momentum deflasi ini juga bisa kita manfaatkan lah, secara, maksimal seperti itu ya. Karena kan selalu ada kesempatan di setiap bad news. Untuk kita bahas listeners bagaimana dampak dan juga mungkin, hal-hal yang bisa kita lakukan terkait dengan situasi yang sekarang. Mungkin sebelum ke pertanyaan tadi yang sudah Audrey sampaikan di sesi sebelumnya Mas Ryan, ini ada pertanyaan juga ya, dari Ibu Kaila yang ada di Banjarmasin. "Selamat malam Mas Ryan, aku mau tanya, terkait dengan deflasi ini, karena memang orang-orang di sekitarku juga cenderung justru yang, kelas atas ya, menahan daya beli karena melihat situasi dan kondisi, apalagi juga sebentar lagi pemerintahan akan berganti, jadi masih wait and see. Nah, ini ada pengaruhnya juga nggak sih Mas Ryan? Silakan Mas Ryan. Ya, terlihat bahwa hari ini kan, apa ya namanya, siapapun itu bisa menjadi apa gitu ya. Oke. Terlihat sekali ya, Mhm. karena memang era sosial media itu kadang-kadang representasi yang ada di dalam sosial media itu membuat dia menjadi ahli pada bidang itu, entah dia ini sebenarnya dulunya background-nya apapun kan udah bisa geser-geser gitu ya. Betul. Nah, jadinya sekarang ya banyak sekali pilihan, orang itu banyak yang masuk ke dalam sebuah industri yang baru. Mhm. Yang berani untuk menggoyang industri yang sudah di industri tersebut pemainnya itu bisa digoyang Iya sama betul. pemain baru. Nah, membuat dia akan banting harga. Nah, Mhm. akhirnya kan orang yang kelas atas jadi juga mungkin dia wait and see sehingga dia nggak mungkin nggak spending, akhirnya dia akan menurunkan kelasnya, Mhm. ya kan? Dan yang sudah di tengah ya dia akan turun juga kelasnya gitu kan? Betul. Jadi akhirnya kan akan bentuknya kan seperti itu kan. Menurun. Jadi jadi efisien lah, lebih efisien dari bagaimana cara mereka untuk menghabiskan, mengkonsumsikan lah, jangan menghabiskan uangnya kan. Bisa Mhm. jadi seperti itu. Ya, tapi kembali lagi, kalau kita lihatnya dalam sudut pandang investasi, ya kita tetap dalam posisi seperti ini. Coba kita berpikir terbalik begini. Oh, deflasi ya. Berarti yang jualan susah dong. Berarti kalau jualannya susah, barangnya banyak dong. Mhm. Berarti harganya diskon dong. Berarti saya yang punya uang dan saya tahu barang itu bagus, dia juga diskon. Berarti dengan negosiasi tertentu, saya bisa mendapatkan diskon lebih besar kah? Mmm. Mendapatkan besaran yang lebih banyak kah? Kan bisa begitu dong. Iya iya. Nah, itu kembali lagi sama misalnya hari ini ada orang yang mau investasi properti. Tren kurang bagus apa? Suku bunga turun kan, deflasi temannya biasanya suku bunga, Betul. ya kan? Lah ini sudah lagi turun, Turun. ya kan? Berarti kan yang namanya properti itu mungkin jualan juga lagi susah, Mhm. ya kan? Artinya kita bisa bernegosiasi dengan lebih lincah dong. Saya mau harganya turun.
Kalau harganya nggak bisa turun, berarti boleh nggak cara bayarnya lebih longgarin? Hmm. Kembali lagi, hukum yang tadi. Kalau sehat punya duit, Mhm. duitnya masih bisa diolah. Punya keberanian, ada punya ilmunya toh. Ya. Nah, cuma kalau cuma punya yang namanya berani doang, nggak guna, nggak punya duit. Ya kan? Ya rata-rata kan, coba kalau saya punya, saya berani. Iya, coba kalau nggak punya, kalau Mhm. punya belum tentu berani, ya kan? Yes. Ya kan? Punya duit, ya habis itu punya keberanian, nggak punya ilmu, ya dia akan jadi penjudi. Mhm. Piling-piling saya bisa naik nih, ya, jadi gitu kan ya. Ya punya ilmunya doang, dia nggak punya duit, juga dia nggak punya keberanian, ya udah percuma juga. Betul. Gitu. Jadi ya itu jawaban yang tadi, bahwa kalau saya bilang show must go on itu ya membuat kita sebenarnya tetap harus berani melangkah, dan Mm. kalau kita dalam fasenya yang dalam keadaan tidak sehat, ya memang betul yang pada posisi ini mau tidak mau kita harus bisa membuat diri kita sehat. Loh Ryan, Hmm. bagaimana? Loh, saat ini kan saya itu gak bisa bertahan karena saya sudah tahu saya melakukan kesalahan dengan hutang misalnya. Ya. Ya sama juga sama dalam keadaan seperti ini yang susah, berarti utang akan lebih longgar dinegosiasikan. Mhm. Iya dong. Yes. Yang tadinya dia tidak ada kenapa-napa, tiba-tiba semua pihak jadi susah, nggak bisa bayar, dia kan frustasi juga dong. Ya. Lama-kelamaan kan berarti dia juga akan melunak dong. Oh iya ya, ya udahlah rugi sekian ya, oke lah Hmm. utangnya boleh lah ya. Ya udah, ya gunakanlah momen itulah gitu loh. Oke. Ini masalah bagaimana kita memanfaatkan momentum sebenarnya Mas Ryan ya. Cuman mungkin Ah, jadi challenge juga nih. Mungkin tadi Mas Ryan katakan harus berani melangkah. Ada nanti mungkin orang yang menangkapnya, oke berani melangkah tanpa pertimbangan. Nah sebenarnya pertimbangan-pertimbangan seperti apa sih yang bisa kita lihat ataupun harus perhatikan di momen-momen deflasi beruntun ini, Mas Ryan? Silakan. ya, kita sudah bahas Mhm. bahwa setiap instrumen itu menurut saya loh ya, Oke. nggak ada instrumen yang jelek. Iya. Ya kan, tergantung siapa yang melihat. Oke. Kalau buat orang yang memang suka dengan likuiditas, mau dilihat berapa belokan pun properti nggak akan menarik. Karena Mmm. likuiditasnya rendah, kita kan Iya. sudah bahas minggu Mhm. lalu. Betul. Ya kan? Kalau kita melihat bahwa mau memiliki suatu keamanan yang jauh lebih tinggi, ya mungkin surat hutang negara menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Daripada dia pergi ke bank, Mhm. di mana surat hutang negara juga saat ini yang retail bersaing secara suku bunga atau imbalnya, dikasih insentif pula untuk aspek perpajakan, lah ya jadi tambah jelas dong, bener nggak? Betul. Artinya kan ini semua tuh ada marketnya masing-masing lah. Gitu. Bukan waktunya lagi kita bilang saham jelek, forex Mmm. jelek, saham bagus, forex jelek, ya kan? Nggak bisa bilang lagi Bitcoin bagus, saham tuh jelek. Kenapa? Semua ini ada marketnya masing-masing. Betul. Apakah semua orang bilang, oh kalau gitu saya akan beli Bitcoin, coba dites kalau turun 30% dalam satu hari itu biasa. Mhm. Gantung rasa turun nggak dari tengah ke perut. Nah kalau ngerasa ya berarti memang itu bukan marketmu, ya Oke. kan? Bukan yang harus ada di dalam portofoliomu, Ya. berarti kayaknya jantungmu kurang serap. Kurang siap ya. Oke. Oke oke. Yes, jadi harus melihat juga ya bagaimana situasi dan kondisi kita, apa ya, dalam mengambil ataupun melihat resiko yang ada small listeners, karena pastinya semuanya butuh pertimbangan seperti itu ya Mas Ryan ya. So mungkin apa yang menjadi, saran ataupun tips gitu ya untuk, small listeners yang mungkin juga masih dalam situasi menahan-nahan nih Mas Ryan, karena melihat ke depan kayaknya situasinya masih belum membaik dan bahkan juga kayaknya, perekonomian ini juga masih belum terlihat, apa ya, cukup stabil gitu. Silakan Mas Ryan. Ya ini adalah event global ya. Mhm. Kalau dibilang Indonesia doang, Indonesia menurut saya menjadi salah satu yang akan sustain. Oke. Apa? Karena pada akhirnya kita melihat hal yang jauh lebih fundamental lagi, jumlah penduduk kita, Mhm. tingkat kelahiran kita, Ya. ya walaupun oh ya Pak ini ada penurunan ya, iya betul karena trennya ya semua begitu ya dia ada penurunan, ya bagus juga karena Mhm. biasanya tingkat pendidikan yang meningkat Yes. akan menyebabkan tingkat kelahiran yang berkurang, Mhm. gitu. Kayaknya itu udah menjadi sesuatu yang menjadi rumus. Tapi Indonesia tidak dalam fase yang
memprihatinkan dan membutuhkan sebuah hal yang sangat darurat dalam poin ini. Sehingga ya kita adalah salah satu negara yang sebenarnya kalau kita lihat dari banyak jurnal, maka kita adalah negara yang sustain dalam kondisi yang tidak menentu ini. Kondisi ini kan bukan kita alami baru 1 hari toh. Betul. Ini hampir berdekatan gitu. Kita kayak ngerasa dari tahun 2020 nggak ada perekonomian yang meroket, memang nggak rasa gitu. Iya. Secara langsung kita tidak rasakan. Mungkin kalau kita pergi ke market, kita ke bursa saham, kita merasa, oh ya loh ini sudah mencapai satu level baru. Yes, tapi itu tidak kepada grassroots, kepada akar yang ada di sekitar kita gitu. Ya berarti kenaikan itu mungkin hanya sementara. Ya kan, karena kan ada selisih dong antara harga dan nilai. Kita bicara mengenai harga dan nilai di sini. Jadi kembali lagi buat kita sebenarnya, kalau bicara deflasi adalah nggak bagus, ya tergantung sih. Kalau yang punya duit, maka dia dan dia tahu apa yang dia harus belanjain, dia malah ngerasa oke. Tapi ketika dia nggak punya duit, ya dia akan mau. Kalau dia punya duit dan dia nggak tahu apa yang dia lakukan, itu juga bahaya. Kenapa? Karena duitnya bisa jadi kehilangan nilainya yang baik, yang bisa lebih, ya kan orang bilang ini inflasi kan nilai uangnya hilang ya, tapi kita kan pegangin duit juga dalam keadaan seperti ini akan banyak opportunity yang akan hilang juga. Itu kan akan selalu dua-duanya akan berimbang dengan kejadian seperti itu gitu. Jadi ya poin selanjutnya itu adalah segala sesuatu yang berlanjut dan berlebihan itu nggak pernah ada yang bagus. Terbukti, dan ingat ya, kalau besok-besok inflasi, tolong jangan ribut. 5 bulan terbukti nggak enak. Nah, jadi kalau sekarang lagi deflasi, minta inflasi. Waktu inflasi kok begini, itu nggak susah. Kalau sekarang lagi deflasi, jangan kaget kalau ada pemotongan gaji. Loh, dia kan perusahaannya juga betul. Kita yang lucu yang tiba-tiba ikut demo minta kenaikan 10%, nah itu mungkin adalah pencetus inflasi. Ya kan? Blacklist jangan mau dipekerjakan kan juga tahu. Nah ya inilah harus bisa menempatkan diri dengan baik. Ya, karena kalau kita itu menempatkan diri tidak dengan baik, maka namanya adalah orang yang egois. Kalau orang yang egois ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh kan, semua orang boleh melakukan semua hal secara bebas ya kan, manusia itu punya kehendak bebas ya kan. Ya kembali lagi, kalau misalnya dia itu tidak bisa menata dengan baik, berarti kan egois biasa kan karena emosi. Betul. Nah, emosi yang tidak baik ya biasanya keuangannya juga nggak bagus. Kenapa? Karena keuangan yang ditata dengan emosi, ya udah begitu tuh. Biasanya cuma ngelihat kanan tetangganya apa, ikut-ikutan doang. Ya kan sekarang yang lagi populer itu kan selalu ada namanya FOMO. Betul. Ya kan? Lah itu adalah penataan keuangan emosi. Itu caranya dilakukan dengan cara emosional. Biasanya ya penyesalan tentunya berada di belakang. Kalau penyesalan di depan adalah namanya pendaftaran. Dan ya pastinya salah nanti. Kalau dikasih kesempatan untuk menyesali. Oke. Dan pastinya perbincangan kita ini jadi mengajarkan kita untuk bisa mengambil respon yang tepat di segala situasi yang mungkin juga dianggap menguntungkan atau bahkan juga merugikan ya. So, pintar-pintar lah smart listeners mengambil respon yang tepat, memanfaatkan momentum dan peluang gitu ya. Jangan lupa untuk baca situasi dan kondisi sehingga Anda bisa tahu pilihan yang tepat yang mana dengan mendengarkan Smart Market Insight setiap Selasa pastinya. Dan kita ucapkan juga terima kasih Mas Ryan untuk insight-nya malam hari ini.